supervisi pada hari ini. Sudah siap Bu dengan beberapa pertanyaan? Insya Allah. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan sebentar? Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio skala, proporsi dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Setelah melihat tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan ini? Jadi sebentar saya akan melaksanakan metode diskusi. Dan metode diskusi itu di modelnya saya ambil model pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira apa alasan Ibu memilih metode ini? Jadi untuk matematika itu apalagi dalam menemukan satu masalah itu lebih cocoknya untuk kita gunakan di model pembelajaran berbasis masalah tersebut. Makanya saya memilih model itu. Oke, model yang Ibu jelaskan tadi, apa alat dan bahan atau sumber belajar yang Ibu telah siapkan? Jadi saya siapkan itu LCD, laptop, kemudian ada bahan ajar, ada saya suruh sediakan siswa untuk bawa HP, kemudian ada wadah, ada batu untuk kelancaran proses pembelajaran nanti. Ibu bisa menceritakan tahapan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu sajikan sebentar? Jadi yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu saya menyiapkan dulu peserta didik, menyiapkan fisik maupun mental anak-anak. Kemudian saya masuk di kegiatan inti. Di kegiatan inti itu saya melaksanakan proses pembelajaran. Di dalamnya ada diskusi. Setelah itu ada kegiatan penutup. Kemudian Bu, persiapan apa yang secara tertulis yang sudah Ibu siapkan? Oke. Jadi yang saya sudah sediakan itu modul, ada LKPD-nya, kemudian ada asesmen awal yang kognitif maupun non kognitif, dan profil pelajar. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan yang Ibu pikirkan? Ya, materi ya, kalau matematika itu sebagian besar mereka merasa sulit, terutama di perbandingan senilai dan berbalik nilai ini. Mereka sulitnya menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Berikut, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan harapan Ibu? Ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka harus bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi itu yang saya harapkan di sini, mereka harus bisa menguasai apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Berikut, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Jadi yang untuk perhatian khusus pada pembelajaran kali ini,
yaitu pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajar, dengan kemampuan awal yang dimiliki siswa. Kemudian ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada KSE dengan budaya positif. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu itu bisa berkomunikasi dengan baik, disiplin, kemudian memberikan motivasi, itu yang masih perlu dikembangkan. KSE juga dan budaya positif. Iya. Jadi kalau melihat bagaimana perkembangan aspek, bagaimana dengan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, kemudian lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu bagaimana? Ya, dalam memberikan dalam proses pembelajaran kita mengusahakan mengikuti alur pembelajaran di mana di situasi dalam kelas itu kita usahakan siswa itu bisa senyaman mungkin sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi penerapan disiplin juga perlu, kemudian juga memberikan motivasi seperti itu. Nah, kemudian Ibu sudah membuat modul pembelajaran yang tentunya di dalam modul pembelajaran itu tentunya Ibu sudah merencanakan pembukaan proses pembelajaran, kemudian ada FPP yang sudah menerapkan KSE, ya, saya juga sudah lihat tadi. Kemudian ada pendekatan mendampingi murid juga ada sampai dengan penutup. Nah, kemudian pada asesmen itu Ibu juga sudah menyiapkan soal untuk asesmen. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana penilaian yang akan Ibu lakukan yang akan dikembangkan nanti? Penilaian ya. Oke, jadi penilaian yang saya akan lakukan itu di mana siswa kita biasakan mereka untuk mengerjakan soal-soal yang berbasis AKM. Jadi mereka harus dibiasakan mengerjakan, apalagi di perbandingan senilai dan berbalik nilai itu banyak soal cerita di situ. Jadi kita biasakan mereka untuk mengerjakan soal-soal cerita, apalagi dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Yang berikut, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya agar bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru maupun kompetensi siswa. Kita akan menyepakati apa yang akan menjadi sasaran observasi kali ini. Jadi insya Allah sasaran observasi kali ini kita itu bisa melihat bagaimana pembelajaran penerapan berdiferensiasi, kemudian KSE-nya dan budaya positif. Berapa lama waktu observasi yang akan kita lakukan sebentar? Iya, kurang lebih 30 menit setelah observasi kelas. Jadi hanya itu pertanyaan dari saya, Bu. Silakan untuk melakukan pembelajaran. Saya akan membantu mengamati Ibu dan akan saya mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas. Iya, insya Allah kita berhasil.
Ya, terima kasih Bu sudah melakukan praobservasi dan kita akan masuk ke dalam kelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu kembali melanjutkan pembelajaran kita yakni pembelajaran matematika. Ada hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Berapa orang tidak hadir? 5 orang. Ya. Apa itu? Yang empatnya tidak kabar. Oke, jadi insya Allah yang sakit itu segera disembuhkan. Dan yang tidak ada kabar itu insya Allah cepat kembali ke sekolah ini melanjutkan pembelajaran yang kita akan laksanakan. Oke, baiklah, pada hari ini kita melanjutkan materi. Namun sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, Fadil. Suara semua ya? Ya. Oke, insya Allah dengan doa tadi bisa melancarkan kita semua untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini dan adik-adik bisa menyerap pembelajaran yang akan disampaikan nanti sebentar. Oke, baiklah, untuk hari ini sebelum mulai juga kita akan laksanakan teknik stop agar supaya konsentrasi kita bisa penuh. Namun sebelumnya Ibu sampaikan kesepakatan kita pada hari ini ya. Kesepakatan kita pada pembelajaran hari ini, insya Allah sebentar itu ada pembelajaran lewat HP. Jadi nanti bagaimana cara kita memakai HP sebentar? Apakah bisa pakai main game? Tidak. Ya? Di pembelajaran sebentar ada yang mau main game? Ada. Ya? Tidak. Nantinya untuk materi sebentar itu cuman pakai bahan ajar yang ada di HP. Jadi belum ada permainan game. Berarti kalau kita melihat game di HP itu artinya belum boleh, belum bisa. Kalau ada yang main game bagaimana? Ya dikasih sanksi ya. Ya, jadi dikasih sanksi. Jadi sebentar HP digunakan untuk melihat bahan ajar yang nanti akan disampaikan. Jadi kalau ada yang main game itu belum bisa. Oke, jadi baiklah pada hari ini sebelum mulai ada teknik untuk supaya kalian konsentrasi. Coba duduk yang tenang dulu. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit. Sebelum memulai, silakan adik-adik duduk senyaman mungkin.
bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Oke, silakan. Cobalah duduk tidak membungkuk. Ya, silakan tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Ya, jadi rasakan kursi yang menopang tubuh adik-adik ya. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas meja, pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Silakan pejamkan mata. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abodemen yang naik turun saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan dan jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda rasakan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas. Lebih panjang, perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang rileks. Oke, silakan. Selesai. Ya, rileks. Lebih tenang hari ini? Bisa? Ya, insya Allah dengan teknik tadi bisa kita lebih rileks ya, lebih konsentrasi untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah, pada hari ini materi
materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala proporsi dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Buah-buahan. Ya. Gambar buah-buahan ya. Itu jambu dan apel. Kalau jambu jumlahnya berapa? 5. Jumlahnya 5. Kalau apel 10. Jumlahnya 10. Nah, sekarang kalau misalkan ibu tanya di jumlah apel, ini apel ada 10 ya. Misalkan jumlah apel ada 10. Harganya misalkan per buah itu 1.000. Misalkan. Berarti kalau kita beli 1 biji, uang yang kita keluarkan berapa? 1.000. Kalau 3 biji, 3.000. Kalau 10 biji, 10.000. Nah, di situ kita bisa melihat semakin banyak apel yang kita beli, berarti uangnya ya, uang yang kita keluarkan semakin banyak. Semakin sedikit atau semakin banyak? Kalau beli 1 dia 1.000. Kalau beli 2, 2.000. Kalau beli 10 itu dapat uang kita keluarkan 10.000. Berarti makin banyak apel yang kita beli, makin sedikit atau makin banyak uang yang kita keluarkan? Makin banyak. Jadi makin banyak uang yang kita keluarkan. Nah, sekarang kalau misalkan ibu tanya 10 apel ini kita bagi pada 5 orang, masing-masing mendapatkan apel yang sama. Kira-kira 1 orang mau dapat berapa? 2. Kalau misalkan apelnya kita bagi ke 2 orang, 5. Berarti masing-masing orang mendapatkan 5. Nah, sekarang berarti semakin banyak orang yang kita bagikan, apa apel yang kita dapat makin sedikit atau makin banyak? Sedikit. Jadi itulah gambaran materi kita pada hari ini. Jadi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, di kelompok kalian silakan menghadap kelompok masing-masing. Ya, di kelompok ini ada wadah dengan, jadi ini wadah ya, wadah yang ibu sediakan ini dari bekas minuman kalian, jadi yang sederhana saja. Kemudian kemudian ada bahannya itu dari batu, jadi yang ada di sekitar kamu saja. Jadi ini kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ada petunjuk yang ada di LKPD. Silakan. Silakan baca petunjuk LKPD yang sudah ada. Ini. Kegiatan 1. Tulis nama dulu, kemudian kamu kerjakan yang kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3.
Silakan nonton videonya. Kemudian ada yang visual itu ada bahan ajar yang ibu sediakan. Yang audio silakan nonton video, dan yang kinestetik itu silakan mengerjakan SKD sesuai dengan wadah yang ibu sudah sediakan. Masing-masing 5 berarti 3 tambah 3 lagi. 20 batu masing-masing 5 berarti ada Baru makin banyak dengan batu, banyak. Berarti ada berapa wadah? Ada 2 wadah di situ. Kalau 10 batu berarti 2 wadah. Sekarang yang berikut, kalau 15 batu, 15 hitung lagi 15. Masing-masing lagi 5. Berarti ada berapa wadah kalau 15 batu? 3, tulis 3. Sekarang 20 batu. 20 batu. Kesimpulan perbandingan senilai itu saya anggap pada yang ditambah. Mulai dari yang baru Yang lalu
ambil 10 buah batu, kemudian wadah masing-masing wadah, dengar dulu deh perintah. Masing-masing wadah berisi 5 buah batu. Coba yang 1 5, yang 1 5. Berarti ada berapa wadah? Ada 2. Tulis di situ. Jadi kalau 10 buah batu 2 wadah. Nah sekarang 15 batu. Ada kurang lagi. Oh, begitu mah. Hitung 15 dulu di sini. Jadi 3 orang warid. Baca dulu baca. Itu tadi. Kita buka karang dong. Oke, silakan pekerjaannya sudah selesai. Kelompok mana yang duluan mau presentasi? Oke, silakan dari kelompok 2. Silakan presentasi di kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lain perhatikan di depan. Jumlah batu 10. Banyaknya wadah adalah 2. Jumlah batu nomor 2, jumlah batu adalah 15 dan wadahnya 3. Nomor 3, jumlah batu 20, banyak wadah adalah 24. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2 silakan bertanya. Ada? Oke, dilanjutkan dengan kelompok 3.
lihat Aldi yang mereka sudah kerjakan. Sudah benar ini? Sudah? Sudah benar. Oke, sudah benar. Sekarang lihat, perhatikan. Jumlah batu 10, banyaknya wadah 2. Jumlah batu 15, wadah yang digunakan 3. Ketika batunya bertambah 20, jumlah wadahnya jadi 4. Nah, sekarang kamu bisa menyimpulkan di sini. Ibu mau bertanya, semakin banyak batu, apa wadahnya makin bertambah atau makin sedikit? Makin bertambah. 2 juga sudah? Ya. Oke, silakan. Oke, silakan ada latihan soal yang kalian kerjakan. Ini ada di slide di depan. Silakan kalian tulis di buku, kemudian dikerjakan dalam waktu 6 menit selesai ya. Silakan. Selesai soalnya? Sudah. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Oke, ini buka slide jawabannya ya. Siapa yang dapat jawabannya seperti ini? Saya. Siapa coba pasang tangan yang dapat jawabannya 4 kilogram bawang merah, dia dapat 10.000. Pasang tangan. Tinggi-tinggi. Oke, berarti sudah mengerti semua pada hari ini ya? Ya. Jadi kalau kita 2 kilogram itu dapat 5.000, berarti dalam 1 kilo dia berapa ribu? Ya, 2.500. Nah, yang ditanya itu 4 kilo bawang merah. Jadi dia harganya 10.000. Oke, sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Ineng? Alhamdulillah baik. Ya, jadi tujuan dari percakapan kita yang akan kita lakukan sekarang itu? Jadi tujuan hari ini itu merefleksi kembali pembelajaran yang kita sudah laksanakan tadi. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran tadi? Iya, alhamdulillah setelah menyajikan pembelajaran tadi itu alhamdulillah sudah dalam pembelajaran tadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dengan budaya positif. Apa proses pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, alhamdulillah sudah sesuai. Ya. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tadi? Perkiraan saya itu karena motivasi siswa tadi saya lihat sudah meningkat, hasil belajarnya juga sudah bagus. Baik Bu, apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat Ibu memberikan pembelajaran tadi? Nah, saya lihat tadi itu kesulitannya seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, kesulitan siswa itu kebanyakan menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Jadi itu bisa kita lihat tadi pada proses tadi di diskusi mereka kesulitan menerjemahkan soal. Kalau tadi yang menjadi kesulitan siswa, nah sekarang apa yang menjadi kesulitan Ibu tadi dalam memberikan pembelajaran tadi? Kalau tadi saya mengalami kesulitan di saat siswa tidak punya pulsa data, Bu. Jadi pulsa data ya? Iya. Kemudian ada juga yang siswa yang super aktif di dalam kelompok. Saya juga lihat tadi ada siswa yang super aktif. Nah, dari kesulitan itu apa alternatif lain Ibu untuk mengatasi kesulitan ini? Jadi alternatif yang saya lakukan tadi di pulsa data itu, saya sudah menyediakan alternatif video pembelajaran. Saya sudah download memang di ini, saya sudah simpan di ini. Jadi ketika mereka tidak punya data, jadi saya bisa putar kembali video yang di depan kelas. Kemudian ada yang super aktif, itu saya mengadakan pendekatan khusus. Coba Ibu bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan oleh Ibu setelah telah melakukan dengan baik dalam proses pembelajaran. Jadi yang saya rasa tadi itu pembagian siswa secara kelompok sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar, kemudian penerapan teknik stop itu yang baru buat saya, kemudian penerapan budaya positif. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya nilai alhamdulillah tadi itu insya Allah hasilnya sudah baik ya, sudah berhasil. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, jadi karena saya lihat di proses akhir, di asesmen terakhir itu, di refleksi, sebagian besar siswa mereka sudah bisa menjawab satu soal yang saya berikan. Jadi sudah berhasil ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Iya. Selain yang Ibu yang saya tanya. Iya, silakan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu
memberikan pertanyaan kepada siswa, ibu kurang memberikan apa namanya penguatan. Ya, misalnya kalau ibu siswa menjawab, ibu kurang menjawab bagus atau baru tepuk tangan. Itu juga saya rasakan tadi. Lupa saya memberikan motivasi kepada mereka. Oke, terima kasih. Itu saja. Kemudian bagaimana pendapat ibu setelah mendengar apa yang sudah saya amati yang terlewat dari kita? Oke. Itu alhamdulillah ya. Jadi kita semua tidak ada yang sempurna. Insya Allah kedepannya itu akan diperbaiki. Insya Allah ya Bu. Sekarang Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dalam pembelajaran tadi. Misalnya tadi saat ibu memberikan pembelajaran, saya mengamati ibu melakukan pembelajaran diferensiasi prosesnya. Jadi ibu sebetulnya kalau merujuk dari standar, dari sana seharusnya dalam pembelajaran itu harus dilakukan juga diferensiasi konten dan pembelajaran diferensiasi produk. Nah, jadi bagaimana pendapat ibu mengenai itu? Oke, jadi insya Allah kedepannya tadi itu karena terlihat cuma diferensiasi proses. Ya, jadi insya Allah kedepannya itu juga menjadi masukan buat saya untuk pembelajaran berikut. Insya Allah saya terapkan ada diferensiasi konten dan proses. Produk. Kalau tadi cuma diferensiasi proses. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dari Ibu untuk meningkatkan lagi performa yang akan membantu Ibu ke depan? Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terutama pada proses pembelajaran. Nah, sebagai penutup Bu, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Ya. Jadi dari proses ini saya bisa mengambil pengalaman baru bagi saya, terutama tentang penerapan KSE dan budaya sosial. Ya, jadi mungkin hanya itu Bu percakapan kita pada pasca observasi ini. Insya Allah apa yang ingin Ibu kembangkan akan dikembangkan lebih dari Dan saya mengucapkan terima kasih ini karena banyak yang saya dapat dari Ibu tentang hal-hal baru. Ya, alhamdulillah karena kami dari CGP bisa berbagi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Terima kasih Bu telah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.